Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-40. Sudah lama ya, sudah hampir setahun. Saya tidak tahu dulu mulainya bulan apa ya, bulan-bulan Juli ya, ingat saya Juli. Oke, ya semoga 40 sesi ini membawa berkah. Belajar filsafat itu, poin pertama yang harus kita tuju adalah sebenarnya mengenali diri kita sendiri. Semakin kita kenal Tuhan, nanti yang disasar selanjutnya adalah semakin kita dekat sama Allah. Jangan mau dapat pengetahuan apapun yang bikin kita tambah jauh dari Allah. Dan semakin kita dekat sama Allah, nanti insya Allah ilmunya akan semakin manfaat pada yang lain, pada sesama. Jadi garap dulu dirimu, nanti kamu akan ketemu Allah. Kalau sudah ketemu Allah, biasanya secara otomatis kita akan jadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Dan itu sebenarnya niat kita ngaji filsafat sejak awal harusnya ya. Kalau ada yang niat selain itu, ayo diluruskan niatnya. Ya, ya boleh sekedar ingin tahu aja Pak, tapi itu buang-buang energi, mubadir, tidak boleh. Jadi sekecil apapun harus ada manfaatnya, harus barokah. Banyak ilmu yang tidak barokah. Ya seperti teman-teman kalau di kampus itu kan belajarnya pontang-panting, mati-matian, tapi begitu selesai ujian semesteran ya hilang ilmunya. Ya karena ilmunya berjarak sama kita. Kalau dalam sufi dikenal istilah namanya tahakkuk. Tahakkuk itu tidak sekedar ngerti kebenaran, tapi di atasnya ngerti. Jadi di atasnya ngerti sedikit itu namanya musyahadah, menyaksikan kebenaran. Menyaksikan ini pun ada jarak. Di atasnya menyaksikan ada namanya tahakkuk. Tahakkuk itu mengalami kebenaran, menjalani kebenaran. Kalau sudah dijalani pasti akan mengalami. Itu nanti yang kalau di Mula Sadra disebut ittihadul akil bil ma'kul. Jadi alami kebenaran itu, jangan cuma dipahami. Kalau dipahami hilang. Kayak kamu baca buku, kenapa sih kamu sering-sering habis baca buku kok terus pas baca ngerti, tapi begitu bukunya ditutup lali, wis hilang. Kenapa? Karena kamu tidak tahakkuk. Ilmunya ada jarak sama kamu. Ilmunya nggak ganggu, ya mesti hilang. Tapi kalau ilmu itu manfaat, barokah, biasanya kamu terlibat langsung dengan kebenarannya ilmu itu. Itu namanya tahakkuk. Jadi ambil dari tokoh-tokoh yang kita kaji dari awal sampai akhir itu, mana dimensi yang bisa kamu hidupkan, yang menurut kamu urgent bisa kamu hidupkan, dan kamu hidup dengan itu. Itu namanya tahakkuk. Ya kalau di Ghazali disebut mukasyafah, musyahadah kalau dalam sufi, dan sejenis itulah. Jadi tidak sekedar mengetahui kebenaran, tidak sekedar menyaksikan kebenaran, tapi juga menghidupkan kebenaran. Oke, bismillah. Malam ini kita ngomong tokoh paling besar menurut saya dalam tradisi peripatetik, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina ini kalau di barat digelari the encyclopedist, sang ensiklopedi, karena keluasan ilmunya. Dia ini orangnya luar biasa luas ilmunya, wawasannya hampir di semua bidang pengetahuannya manusia dia punya.
Dan kalau ada yang bilang jasanya orang Islam terhadap peradaban Barat, yang punya jasa paling besar itu Ibnu Sina, khususnya mungkin untuk bidang kedokteran. Dia punya ensiklopedi yang ditulis ratusan tahun jauh sebelum ilmu-ilmu kedokteran Barat dirumuskan, yang judulnya Al-Qanun fit Tibb. Jadi itu ensiklopedi ilmu kesehatan yang ditulis jauh sebelum orang Barat kenal dunia kesehatan. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ya, ini tata nama Arab itu kan unik. Diawali dari bapaknya Ali yang namanya Husain, anaknya Abdullah, anaknya Sina. Berarti nama aslinya siapa berarti? Husain. Cuma kita kenal Ibnu Sinanya, itu pun namanya Ibnu Abdullah, itu berarti bapaknya, Sina itu berarti kakeknya. Berarti yang kita kenal selama ini sebenarnya namanya kakeknya. Ya tidak apa-apa. Dia dikenal juga sebagai, kalau di Barat, karena lidahnya orang Barat itu agak susah ngomong bahasa Arab, terus dikenalnya Avicenna. Atau kadang-kadang di buku-buku disebut Abu Ali. Dalam tradisi Indiaan, dalam tradisi bahasa-bahasa Urdu, kadang-kadang disebut Bu Ali. A-nya hilang jadi Bu Ali. Atau dia punya gelar juga Syekh Ar-Rois. Jadi Syekh yang bos. Rois itu kan bos, pimpinan. Pimpinannya para Syekh. Ya, kelahiran Uzbekistan, Bukhara, daerah-daerah situlah, daerah-daerah Timur Tengah bagian selatan Iran. Makanya hidungnya mancung, jenggoten, gagah, tinggi besar mesti. Jangan dijajar sama orang Indonesia, nggak ada apa-apanya. Dari hidungnya aja sudah menang orang sana. Ya, kalau nggak percaya loh, teman-teman Iran itu kan gagah-gagah, tinggi besar. Karena dari sana asal-usul ras Arya yang kita kenal, yang jadi cikal bakalnya Eropa itu kan, yang diawali dari Himalaya dan sebagian nanti masuk ke India. Meskipun India yang pedalaman, India yang asli itu kayak orang Bengali, orang-orang Bangladesh yang hitam-hitam itu. Nah, sementara yang Arya, yang putih-putih, yang bintang-bintang film itu bangsane Shahrukh Khan itu kan, dia bukan asli sebenarnya, campuran ras Arya. Jadi ada bau-bau Iran, ada bau-bau Afghanistan, daerah-daerah situ. Oke, Ibnu Sina. Agak susah menjelaskan seperti apa kebesarannya orang ini. Saya mencoba menginventarisir dari beberapa fakta tentang orang yang namanya Ibnu Sina. Ternyata banyak. Beberapa tak masukkan di sini. Nanti ini banyak. Coba dicek satu-satu. Saya ingin bikin kamu benar-benar punya preferensi bahwa dulu kita memang jaya luar biasa. Yang pertama, catatan saya, Ibnu Sina sudah hafal Quran sejak umur 7 tahun. Kalau di Iran dan sekitarnya, di Timur Tengah, sebenarnya tidak luar biasa umur 7 tahun itu. Meskipun kalau di Indonesia kan kamu cuma bisa bilang wow, mesti gitu. 7 tahun. Kamu 7 tahun baru khatam Iqra paling. Dia sudah hafal Quran. Dan mulai agak nyenggol-nyenggol belajar metafisika, belajar Aristoteles umur 8 tahun. Kamu sudah mau lulus S1, sudah S2, sih urung ngerti belas tentang apa itu metafisika, apa itu dia sudah nyenggol-nyenggol itu. Diceritakan dia lama membaca bukunya Aristoteles itu judik, tidak paham-paham. Karena masih umur 8 tahun. Tapi tiba-tiba dia jalan-jalan di pasar, di toko loak, kalau di Jogja di shopping lah. Tiba-tiba sama penjualnya ditawari, kalau kamu ingin paham Aristoteles, bacaan buku ini loh, bukunya jelek, kumel, dan ini buku apa tuh? Terus iyalah gak apa-apa dibeli, karena tentang Aristoteles. Ternyata bukunya Al-Farabi.
Dan dengan bantuan bukunya Al-Farabi inilah nanti dia paham tentang Aristoteles. Setelah dia paham terus, wah dia bersyukur luar biasa. Terus dia sedekah, dia bancaan, dia selamatan karena bisa paham tentang Aristoteles. Kan gitu. Sekarang gak mentradisi gitu ya. Kamu, alhamdulillah aku paham Al-Farabi, terus kamu bancaan. Alhamdulillah itu salah satu jalan biar ilmunya barokah. Kalau zaman saya dulu di kampung, khatam Quran aja bancaan, makan-makan selamatan luar biasa. Itu kan manifestasi rasa syukur. Dan kalau mau ngaji, kalau mau apa-apa, biasanya kirim Fatihah dulu sama yang dikecil. Tradisi-tradisi kayak gini sekarang mulai hilang. Kamu jarang bersyukur. Selamatan kamu anggap bid'ah, jadi enggak pernah bersyukur akhirnya. Sekarang ganti, karena selamatan itu bid'ah, akhirnya perayaannya kan ganti gitu. Perayaan ulang tahun lah, perayaan yang gitu-gitu yang jalan akhirnya. Oke, lokal wisdomnya hilang. Yang kedua, kalau kamu buka Al-Qanun Fiddin, di sana Ibnu Sina sudah membahas tentang kanker, tumor, diabetes. Dia membahas tentang TBC. Ratusan tahun orang barat nggak percaya tentang virusnya TBC itu, sampai nanti orang baru percaya setelah nemu mikroskop. Setelah ada mikroskop orang baru, oh iya ya bener Ibnu Sina dulu, baru gitu. Kalau Al-Qanun Fiddin, kalau di universitas barat dulu, saya nggak tahu sekarang, itu jadi bacaan wajib mahasiswa kedokteran. Saya nggak tahu di sini ada nggak mahasiswa kedokteran. Kalau ada saya mau tanya, ada nggak di mata kuliahmu referensi lah paling nggak, seandainya bukan judul mata kuliah yang merujuk pada Ibnu Sina Al-Qanun Fiddin. Kitabnya bisa kamu download gratis di internet, tebal berjilid-jilid. Kalau di Indonesia mungkin kesulitannya karena tidak ngerti bahasa Arabnya itu yang bikin pening ya. Oke, ya dia ahli psikofisiologi, ahli psikosomatik, ahli neuropsikiatri, jadi saraf, bangsa hipnosis, bangsa sekarang. Dia sudah lama ngomong itu. Kita aja yang kurang gaul baru hari ini heboh dengan hipnotisan kayak di TV-TV itu. Neuroscience dia sudah bahas jauh sebelum orang barat ngerti. Dia mendahului Sigmund Freud, dia mendahului Carl Jung. Dia sudah ngomong halusinasi, insomnia, mania, vertigo. Ibnu Sina sudah ngomong jauh sebelumnya. Temuan-temuan saya ini lagi. Yang terus dia juga orang yang merumuskan kode etik kedokteran awal. Misalnya dia ngomong ke muridnya, jangan pernah bilang pada pasien kalau mereka gawat dan penyakitnya nggak bisa diobati. Karena psikologis kalau di Ibnu Sina turut membantu. Jadi kan banyak itu. Kenapa sih sekarang banyak penyakit macam-macam ya? Karena sekarang orang penakut. Kamu takut, kamu gentar sama penyakit, ya penyakitnya datang. Kalau nggak percaya dulu kamu kecil, itu kalau ada hujan, kamu kan malah pingin hujan-hujan. Hujan-hujan itu seneng, luar biasa. Kamu di luar main sepak bola, main apa aja ketika hujan. Tapi coba hari ini, kamu naik motor gerimis kecil-kecil aja, kamu pontang-panting minggir nyari. Kamu takut pilek. Kan itu yang kamu takuti. Apa kamu takut bajumu basah? Nah, kalau baju basah kan nanti bisa dijemur. Paling kamu takut pilek kan. Dan memang kena air dikit sekarang kamu pilek. Itu sebenarnya banyak sugestinya sifatnya. Dan itu sejak awal sudah dibahas oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina orang pertama yang menggunakan alat yang disebut termometer. Ibnu Sina juga sempat ngomong tentang fisika kuantum kalau dalam bahasa sekarang. Saya nggak bisa jelasin detail, aku kurang ngerti belas tentang fisika. Cuma di sana istilah-istilah medan energi, istilah-istilah yang dipakai oleh Einstein itu, beberapa istilah sudah dipakai lebih dulu oleh Ibnu Sina. ESQ,
Ari Ginanjar sebelum ISG hari ini yang marak itu, Ibnu Sina sudah membahas itu. Bagaimana keterkaitan antara emosi dengan kecerdasan, antara spiritualitas dengan kecerdasan. Dia juga ngomong tentang kesadaran, yang itu nanti sangat mempengaruhi pelopor filsafat modern di dunia barat, yaitu René Descartes. Sehingga dia mengeluarkan jargon, aku berpikir maka aku ada. Itu sebenarnya jauh sebelumnya tentang kesadaran diri sudah dibahas oleh Ibnu Sina. Di bidang metafisika yang menarik bagi saya adalah dia sudah nulis apa yang banyak dihebohkan orang. Mungkin kalian pernah baca buku yang judulnya The Secret, Law of Attraction, bahwa kalau kekuatan mentalmu kuat luar biasa, nggak ada yang tidak mungkin. Kalau hari ini kamu tegaskan, aku harus dapat pacar yang cakep, dan kamu serius sekali, semua daya upaya intelijensimu kamu arahkan untuk dapat pacar yang cakep, maka alam semesta ini akan menyesuaikan dengan karepmu, dengan kehendakmu. Itu the secret. Kamu sejak dulu pingin aku ngerti filsafat, tapi neng kampus nggak ada mata kuliahnya. Alam semesta ngatur, tiba-tiba lu ada ngaji filsafat, gratis dapat minum lagi. Itu teorinya The Secret. Jadi kamu pingin apa, kadang-kadang kayak kebetulan ya. Itu tapi itu alam yang ngatur, ada medan energi, dan itu pengaruh mentalmu juga. Pengaruh pikiran, pengaruh mental. Nanti kapan-kapan kamu cari buku The Secret itu. Kalau nggak kuat beli, kamu download aja. Sekarang downloadannya gratis banyak. Ya pakai teori itu, The Law of Attraction. Jadi orang di sekelilingmu, energi alam semesta di sekelilingmu akan manut pada perintah mentalmu, perintah intelijensimu. Hanya saja kita sering tidak yakin. Kita itu sering ragu-ragu. Ya alam juga ragu-ragu mau nyupot kamu, wong karepmu tidak jelas. Tapi kalau kamu tegas, harus dapat ini, semester 5 harus dapat, itu kenal tenan mesti. Itu the law of attraction. Harus kumulot aku, harus kumulot. Itu biasanya banyak kebetulan-kebetulan, sebenarnya bukan kebetulan. Ya kebetulan kalau di Indonesia kan sama aja dengan kebenaran. Bodoh-bodoh faktanya. Tapi alam akan, itu the law of attraction. Dan Ibnu Sina sudah ngomong itu ya, meskipun dia tidak ngomong hukum ketertarikan saling tarik menarik antar medan energi. Dan ini nanti kalau di Ibnu Sina dibahasnya di filsafat kenabian. Nanti kita lihat seperti apa hubungannya. Pengobatan dengan lintah, saya lihat ada ya. Ternyata Ibnu Sina juga ngomong bahwa lintah itu bisa menyedot darahmu yang kotor dan bisa mengobati. Kalau di TV-TV kan banyak itu. Jadi jauh sebelum Barat ngomong itu, Ibnu Sina sudah ngomong. Terus dia juga ngomong tentang peredaran darah jauh sebelum William Harvey ngomong. Ibnu Sina juga dapat disebut menurut saya sebagai founding father-nya rumah sakit jiwa. Jadi dia orang pertama yang sadar bahwa jiwa itu lebih perlu disembuhkan dulu daripada fisik. Maka dia punya, dan murid-muridnya punya bangsal khusus untuk orang-orang yang sakit jiwa, yang hari ini banyak dibutuhkan oleh caleg-caleg yang gagal itu kan. Itu kalau nggak disembuhkan itu bisa merusak itu kan. Sakit jiwa itu tidak kelihatan loh. Jangan dikira kamu yang ikut ngaji, ketawa-ketawa ikut nggak sakit jiwa. Kadang-kadang kamu tidak sadar sebenarnya jiwamu itu sakit. Jadi stres tapi rakroso. Kamu perhalus istilahnya bukan stres, sekarang kan galau. Ya kan, ya podo. Wah lagi kumat galaunya. Itu kan sama dengan lagi kumat stresnya. Kalau di kampung betul kumat gendengnya gitu. Kan gitu sama aja, cuma istilahnya aja beda kan. Gendeng, stres, edan, galau. Ini podo wae. Meskipun kamu bilang aku rapopo, tapi kelihatan kan enggak popo itu kan jane ngomong opo-opo itu kan sebenarnya. Kalau ada orang bilang enggak apa-apa, sebelahnya opo-opo. Kayak orang takut tapi bilang-bilang enggak, aku enggak takut kok, aku enggak takut. Jangan ya wedi, cuma keluarnya itu enggak. Kalau orang enggak takut diem aja biasanya santai aja. Tapi kok pakai ada teriak-teriak enggak takut, itu biasanya ya takut. Dan sakit jiwa kayak gitu banyak.
Tadi di TV sebelum kesini aku nonton TV One, itu ada pacarnya mau dikawinkan, terus dia nesu, orang sak rumah dibantai. Itu kan sakit jiwa itu. Dan tapi dia nggak sadar, ya merasa sembuh aja, merasa waras saja. Tapi bagi saya sakit jiwa, dan banyak kan sakit jiwa hari ini. Kasus-kasus di TV itu kan cerminan orang sakit jiwa semua. Coba kemarin siapa yang lihat ILC itu kan kayak orang waras yang diskusi. Tapi kalau kamu jeli, jadi banyak yang sedang sakit jiwa. Ada mental yang gejala-gejala tidak sehat. Kita perlu Ibnu Sina lagi. Oke, ya dia Ibnu Sina juga masih panjang sebenarnya fakta, dan pantas kalau orang disebut Syekh Ar-Rais. Dia tokohnya para syekh, tokohnya para guru, bosnya. Dia menemukan mikroorganisme, menemukan metanol. Fakta lagi yang tak temukan, ciri khasnya Ibnu Sina, kalau dia sedang mikir membahas sesuatu dan buntu, maka dia sholat 2 rakaat. Itu khas. Dan biasanya dia bilang setelah sholat saya sering banyak dapat inspirasi. Ya mungkin karena memang sholatnya berkualitas. Tidak sama dengan sholatmu mungkin ya. Kamu sholat itu kan jadi beban luar biasa. Lagi mikir seru adzan, alah lagi sumpek sholat lagi. Jadi sholat itu jadi mana. Kalau Ibnu Sina kalau judek, kalau kamu baca biografinya itu, kalau dia lagi sumpek, maka dia terus ke masjid loh ya, berangkat ke masjid, sholat, terus pulang, menjelang malam dia baca, dia pokoknya menyelesaikan baca. Kalau ngantuk dia wudhu lagi, sholat lagi, baca lagi sampai menjelang subuh. Itu Ibnu Sina. Yo, jauh kalau sama kita. Terus kamu biasa-biasa aja, asal tekun tidak apa-apa lah, asal istiqomah dikit-dikit. Jangan berpikir nyanyi Ibnu Sina lah, masuk waduh. Oke, bayangkan ya, dia yang sedahsyat itu, tapi otak kanannya juga jalan. Dia bisa alat musik, bisa nyanyi. Kalau kuliah malam itu sama murid-muridnya itu dia kalau sudah capek, yuk nyanyi, yuk main musik, yuk, itu bisa. Saya tidak bisa, jadi ya mohon maaf, mulai jam 8 sampai jam 10 kamu tak ceramai dok, tidak ada nyanyinya. Kalau aku nyanyi minggu depan kamu nggak datang mesti. Ya, jadi levelnya sudah beda. Kalau Ibnu Sina nyanyi bisa, main musik bisa. Jadi kalau break kuliah, yuk nyanyi sebentar, cari seger-seger, itu bisa. Jadi teori ice breaking itu sebelum kamu capek-capek merumuskan outbound, dia sudah punya. Itu Ibnu Sina. Terus Ibnu Sina adalah orang yang bisa membaca cepat dan menulis cepat. Ada satu cerita, dia paham metafisikanya, buku metafisikanya Aristoteles itu antara lain saat dia jadi pejabat negara atau waktunya perang, yang lain perang sambil melayani pasukannya perang, ngasih senjata, ngasih dia baca Aristoteles dan bisa paham itu. Dia bisa nulis di atas kuda, terkenal kisahnya Ibnu Sina nulis buku di atas kuda itu. Masih banyak yang lain. Ya, dia ilmuwan siapapun, kenapa bisa sedahsyat itu? Karena dia orang yang sangat kehausan akan ilmu. Ilmuwan siapapun dia kejar, tidak peduli itu orang Persia, orang Hindu, orang pokoknya dikejar. Jadi termasuk Al-Farabi yang terkenal, dia tidak enggan berguru ke siapa saja, tidak milih-milih. Tidak kayak kita hari ini. Kita hari ini kan cenderung milih-milih. Kalau mau ngaji aja, Ustadz NU mau Muhammadiyah, ini diajari kayak gitu, itu jangan-jangan murtad, jangan-jangan bid'ah. Jadi ya wes, wawasan kita sekecil itu. Tapi kalau Ibnu Sina tidak peduli. Dia bisa menyusup-nyusup ke kuil-kuil untuk belajar. Di situ antara lain misalnya dia belajar tentang ramuan obat itu dari guru-guru Persia, tradisi Zoroastrian. Dan tidak apa-apa wong, tentang ramuan obat kok. Tidak belajar tentang akidah kok. Itu kelebihannya Ibnu Sina. Umur 18 tahun dia sudah jadi dosen.
Kamu masih semester 1, semester 2. Dia sudah diakui dan ngajar orang-orang besar. Dia sempat jadi pejabat karena orangnya pinter, luar biasa, juga tekun, banyak yang iri. Dia sempat juga di penjara, difitnah, di penjara. Tapi di penjara justru dia malah produktif, menghasilkan salah satu masterpiece-nya yang berjudul As-Sifa. Terus setelah dia keluar dari penjara, sudahlah, ternyata politik bukan bidangku, meskipun prestasinya luar biasa. Dan dia melanjutkan untuk dunia ilmu. Ada satu cerita, dia pernah menyembuhkan Khalifah Al-Mansur. Setelah khalifahnya sembuh, ditanya, Ibnu Sina, kamu minta apa? Terserah kamu mau ngomong apa, wis. Mau minta uang, tanah, istri, istana, tak kasih. Tapi Ibnu Sina hanya minta, tolong biarkan saya bebas masuk ke perpustakaan. Itu aja, perpustakaannya istana. Dan dia nanti di bukunya banyak cerita betapa dahsyatnya buku-buku yang dia akses dari perpustakaannya dinasti Abbasiyah saat itu. Karena memang sedang jaya-jayanya, sedang gandrung-gandrungnya ilmu pengetahuan. Ibnu Sina dikenal workaholic, sehingga dia kadang-kadang tidak peduli dengan kesehatannya. Sampai dia meninggal, ada yang bilang karena kelelahan saking seriusnya, ada yang bilang karena tidak perhatian, kemudian dia kena sakit mah. Ya mungkin dua-duanya, karena dia punya penyakit mah, kemudian kelelahan, mahnya kumat, kemudian meninggal. Dia mati muda, tidak sampai 60, sekitar 50 sekian lah, 57 apa berapa gitu. Tapi karyanya sudah ratusan, 200 sekian karyanya. Bahkan saking cintanya sama ilmu, dia tidak sempat kawin, tidak sempat nikah, dia tidak sempat menikah. Jadi hidupnya hanya untuk ilmu. Dikisahkan sebelum dia meninggal, hartanya dibagi-bagi untuk orang miskin. Semua temannya, kenalannya ditemui satu-satu. Dia mohon pamit, mohon maaf kalau ada salahnya. Hartanya dibagikan semua, terus dia meninggal. Jadi dia orang yang ngerti kapan dia mau meninggal. Mungkin karena saking tajamnya pengetahuannya. Dan jangan salah, Ibnu Sina adalah salah seorang yang mirip Ghazali. Dia berawal dari tradisi rasional dan berakhir di tradisi sufistik, yang nanti dikenal sebagai Al-Hikmah Al-Masyrikiyah. Yang ini nanti jadi rintisan filsafatnya Suhrawardi, yang dikenal sebagai Al-Hikmah Al-Isyraqiyah. Itu Ibnu Sina. Ini kedahsyatannya diakui Barat. Ini beberapa fakta juga yang tak catat, bahwa saking kagumnya orang-orang Barat dengan Ibnu Sina, NASA itu ngasih nama, di bulan itu kan ada kawah-kawah. Nah, salah satu kawah di bulan itu dikasih nama oleh NASA Avicenna. Dan kalau teman-teman jeli, coba surfing di internet, banyak sekali lembaga-lembaga yang pakai nama Avicenna. Klinik, penerbit, sekolah, pengobatan, hotel, itu ada juga yang namanya Avicenna. UNESCO punya agenda namanya Avicenna Prize, untuk orang-orang yang berjasa di bidang penelitian. Bahkan ada spesimen pohon bakau yang disebut Avicenna. Dan dia mempengaruhi banyak orang. Catatan saya yang sangat terpengaruh oleh Ibnu Sina, ya Ghazali, Umar Khayyam, Ibn Rus, Vincent de Beauvoir, Isaac Newton, William Harvey, Thomas Aquinas, Galileo, Albertus Magnus, René Descartes, dan Yang Buridan. Nama-nama besar di dunia ilmu pengetahuan yang cara berpikirnya sangat dipengaruhi oleh Ibnu Sina. Dan yang paling terkenal belum ditulis di situ adalah Francis Bacon, yang bilang knowledge is power, yang jadi rintisan awal lahirnya revolusi industri dan renaissance di Barat. Oke, jadi itu untuk membangun image kita bahwa kita punya orang-orang besar dalam sejarah, dalam peradaban.
kita membanggakan itu, tapi yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan sekarang. Orang dulu sedahsyat itu. Hari ini apa yang bisa kita berikan untuk peradaban? Itu yang harus kita pikir. Boleh kamu nostalgia dengan masa lalu seperti ini, tapi yang lebih penting setelah ngerti dahsyatnya orang-orang dulu, apa sumbangan kita sekarang, kan itu. Dan itu tugasmu karena kamu masih muda. Aku wis tua, sudah agak jauh ya. Kamu tak provokasi aja. Jadi tugasku provokasi kamu. Bentuklah dirimu mulai sekarang. Gunanya belajar sejarah itu untuk mengkomparasi, banding-bandingkan. Oh ya, Ibnu Sina umur 18 sudah jadi dosen. Aku sekarang umur berapa sudah jadi apa ya? Ibnu Sina umur 7 tahun sudah hafal Quran. Aku sekarang umur berapa ya? Jangan-jangan ngaji aja sudah males. Itu kamu yang introspeksi untuk membangun dirimu. Oke, bismillah, pelan-pelan kita masuk sekarang ke filsafatnya Ibnu Sina, yang nanti beberapa diantaranya dikritik habis-habisan oleh Ghazali. Minggu depan kita akan ngomong Ghazali, sang Hujjatul Islam. Kita lihat apa sih yang ada di pikirannya Ibnu Sina di bidang filsafat. Pikiran-pikirannya sangat luas. Ya saya nggak bisa menyampaikan semuanya. Tak ambil yang kira-kira saya paham dan kamu kira-kira bisa nangkep. Karena kalau tak sampaikan semua, tak khawatirnya kamu pening malah nggak dapat apa-apa. Tak ambil yang simpel-simpel aja. Kayak kaidah usul fikih itu loh. Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Ya memang luas, nggak mungkin tak sampaikan semua. Tapi ya jangan ditinggal semua. Kan gitu. Itu sebenarnya kaidah yang luar biasa dalam banyak hal. Kalau kita nggak bisa 100% ya bukan berarti terus ditinggal. Ya 60% lah kalau bisa. Ya kalau nggak bisa ya 50%. Bisanya 10% ya 10% lah. Sholat nggak bisa kusuk ya nggak apa-apa. Kusuknya cuma 5%, ya 5% dulu. Jangan kok terus, enggak Pak, saya enggak sholat, enggak bisa kusuk Pak, enggak ada gunanya saya sholat, ngapain. Ya enggak gitu. Kan jangan-jangan kamu sering mikirnya kayak gitu. Kalau sholatku masih jelek kok, paling ya itu ya jangan. Kalau enggak bisa 100% ya bisanya 50 ya 50, bisanya 30 ya 30, bisanya 10 ya 10. Oke. Pengetahuan. Sebenarnya tak ambil yang simpel-simpel yang kamu bisa nangkep. Atau dengan bahasa yang tak simpelkan sendiri. Karena di bukunya Ibnu Sina itu ya jelimet, kamu baca sendiri juga pening mesti. Pengetahuan adalah sesuatu yang diperoleh dari realitas melalui panca indera. Ini definisi paling dasar. Jadi ini agak, kenapa bukan, kalau Plato itu kan pengetahuannya tidak dari panca indera, tapi muncul dari akal dengan cara mengingat-ingat dunia ide yang ada di alam rohani. Tapi kalau karena dia sangat Aristotelian, maka pengetahuan itu sumbernya selalu panca indera. Kalau nggak dari panca indera nggak ada bahannya, akal yang mengolah. Jadi tahu sesuatu itu diawali dari panca indera. Kamu ngerti ini keras kan dari setelah kamu raba, kamu pejet-pejet, oh keras. Kamu ngerti ini lunak kan setelah kamu lihat, kamu raba, kamu pejet, oh lunak. Dari panca indera. Apapun itu, silahkan kamu cermati sendiri. Bahkan pengetahuan yang di luar panca indera pun sebenarnya sumbernya juga panca indera. Namanya asosiasi. Semua gambaranmu tentang yang di luar panca indera, di luar empiris kan kamu bayang-bayangkan secara asosiatif dengan pengetahuanmu yang hasil dari panca indera. Barang goib misalnya, apa wis? Surga di kepalamu kan semua surga yang hasil pemahamanmu tentang dunia fisik. Di surga itu ada apa aja kira-kira? Ada sungai, ada, ya kan, ada kolam susu, kolam madu, ada apalagi bidadari. Bidadari itu apa? Perempuan cantik, ya kan? Loh, ini kan ada semua di panca inderamu. Ini kan pengetahuan empiris sebenarnya.
Surga kan nggak kayak gitu, tapi kita analogikan ke sana karena memang untuk dia jadi pengetahuan, pintu pertama adalah panca indera. Itu namanya cara berpikir asosiatif. Meskipun kita yakin apapun pikiran kita tentang surga, tentang neraka, nggak kayak gitu kok, kan selalu gitu. Itu hanya untuk gambaran saja. Jadi loncatannya harus lewat panca indera. Tanpa lewat panca indera kita nggak akan paham. Menjelaskan sesuatu yang abstrak sama sekali orang nggak akan paham. Hantu itu ada apa ya? Ada energi. Energi itu kayak apa ya? Kayak ada listriknya, ada. Nah, kan kamu selalu nyari ada kilatan-kilatannya, ada kan selalu begitu. Kamu susah memahami sesuatu yang abstrak 100% itu tidak ada. Awalnya pasti lewat pintu yang namanya panca indera. Dan panca indera itu kalau di Ibnu Sina ada dua. Ada dimensi eksternalnya, ada dimensi internalnya. Dimensi eksternal, ya teman-teman sudah ngerti, ya, pakai mata, pakai telinga, pakai hidung, pakai teraba, pakai tangan kan gitu. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, apalagi melihat, mendengar, meraba, pakai tangan apa kulit meraba itu? Tangan. Ya, pakai tangan. Perasa pakai lidah. Terus pencium pakai hidung apa mulut? Lalu kalau nyium pakai hidung atau pakai mulut? Ya. Dua-duanya, kamu ganas banget. Oke ya. Maksudnya penciuman, ya pakai hidung lah. Aroma maksudnya. Eksternal. Itu eksternal kenapa? Ya udah. Tapi di sampingnya eksternal ada yang internal. Yang internal itu ada 4 jenis. Yang pertama al-hissul mustarok, yang kedua al-musawwirah, yang ketiga al-mutakhayilah, dan yang keempat al-mauhimah. Al-hissul mustarok itu pengetahuan yang diperoleh dari mix antara berbagai panca indera. Jadi hisul mustarok itu kadang-kadang kamu tidak cukup hanya mencium saja. Kadang-kadang itu gabungan antara penciuman, penglihatan, pendengaran, terus kamu simpulkan. Dan kesimpulan itu kan hal yang berbeda. Mata melihat apa, telinga mendengar apa, tangan meraba apa, dari situ terus disimpulkan. Misalnya mata melihat kayu ini, tanganmu meraba, oh halus. Begitu kamu raba ada suara cit, ada suara set, set. Nah, 3 sekaligus main. Suaranya, matamu yang melihat, telingamu yang mendengar. Terus kan menggabungkan 3 ini namanya hisul mustarok. Dari gabungan 3 ini terus kamu simpulkan, oh berarti kayu punya sifat keras dan halus. Nah, itu namanya his al-mustarok. Oke. Selain hisul mustarok ada al-musawwirah. Al-musawwirah itu sudah naik sedikit dari al-hisul mustarok. Kalau al-musawwirah itu sudah menggambarkan. Kalau tadi kan cuma menyimpulkan, oh kayu ini keras. Kalau al-musawwirah dia sudah bisa menggambarkan. Menggambarkan itu berarti kayu yang lain, kayu yang di sana juga keras. Kapanpun aku ketemu kayu berarti dia keras. Di atas al-musawwirah ada al-mutakhayilah. Al-mutakhayilah ini sudah menganalisis, sudah, oh kayu itu keras karena dia dikeringkan, karena dia, itu al-mutakhayilah yang main. Dan yang keempat al-mauhimah. Mauhimah itu menerka, menyimpulkan, berarti kayu punya sifat A, B, C, D. Itu namanya al-mauhimah. Jadi ini semua
Khisul mustarok, musawwirah, mutakhayilah, mauhimah, itu sifatnya indrawi, eksternal dan internal. Sifatnya indra. Jadi belum daya penalarannya belum main. Ini masih menggabung-gabungkan pemahaman dari kenyataan, dari dunia empiris. Jadi itu gerbang yang pertama dari pengetahuan. Dan ini penting. Banyak filosof yang hanya berhenti di sini, karena selain ini dianggap tidak penting. Dulu mungkin pernah tak sampaikan, entah pertemuan keberapa, ada filosof namanya David Hume. Bagi dia semua kenyataan, semua pengetahuan itu sifatnya empiris. Yang tidak empiris itu sebenarnya empiris juga. Kita sendiri yang ngarang. Ada ide tunggal, ada ide kompleks. Semuanya empiris. Yang kompleks itu gabungan dari ide tunggal. Misalnya mikrofon ini kan gabungan dari, yang penting gimana caranya suaranya manusia bisa terdengar kemana-mana jauh. Dan mungkin gabungan dari bentuknya gimana bisa orang nyaman ngomongnya. Kalau dulu mikrofon bulat kayak gini, kadang-kadang dibungkus sama kain biar nggak basah. Kadang-kadang itu kan imajinasi. Orang bermain dengan dari ide satu ke ide yang lain, dari ide satu. Itu kan ide yang diperoleh dari kenyataan. Dalam agama kadang-kadang kan kayak gitu. Sering saya contohkan, dulu saya kecil di kampung-kampung sering ketemu gambarnya buruk, kendaraannya Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu loh. Gambarnya itu kuda yang punya sayap, terus kepalanya perempuan cantik. Itu kan kalau di David Hume namanya gagasan kompleks. Itu sumbernya semua dari pengalaman empiris kita sehari-hari. Ya kan? Kenapa kok pakai kuda? Itu kan karena dalam pengalaman kita yang namanya kendaraan, itu kan kendaraan yang ditunggangi Nabi waktu Isra Mi'raj. Kendaraan kalau di Arab zaman itu kan satu di antara dua. Kalau enggak unta ya kuda. Katanya cepet tapi larinya dia bisa sekelebatan, bisa nyampe sejauh dia memandang. Kalau dibandingkan antara unta sama kuda, ya berarti lebih cepat kuda dong. Oh berarti kuda simbolnya. Nah, akan terus dipakailah kuda. Tapi dia ini bisa naik ke Mi'raj, ke langit tingkat 7. Bayangannya langit kan di atas, terbang. Loh, tapi kuda itu tidak bisa terbang. Yang bisa terbang burung. Kalau kuda di atas darat. Terus kamu mikir, terus kan gagasan pengalaman manusia selama ini yang bisa terbang burung. Kenapa dia bisa terbang? Karena punya sayap. Oh kalau gitu kudanya dikasih sayap aja. Karena kalau kuda diganti burung tidak mungkin dikendarai. Wong kendaraan itu kuda. Ya wis, kuda dikasih sayap. Dan ada hadis yang bilang bahwa buruk itu termasuk komunitasnya bidadari. Dia cantik. Terus kan orang mikir, lu secakep-cakepnya kuda, apa iya bidadari kepalanya modelnya kayak kuda itu. Terus orang daripada susah-susah potong aja kepalanya, ganti kepalanya perempuan cantik. Maka jadilah kamu sekarang gambarnya buruk itu kuda yang punya sayap dan kepalanya perempuan cantik. Ini namanya gagasan kompleks. Orang menggabung-gabungkan ide dari pengalamannya. Dan itulah gagasan pertama, pintu gerbang pertama dari pengetahuannya manusia. Kalau saya bilang besok di akhirat amal kita akan ditimbang. Begitu saya ngomong ditimbang, yang muncul di kepalamu apa? Timbangan. Maka di komik-komik surga itu kan waktu kiamat terus digambarkan ada timbangan besar, terus kamu di bawahnya terus ditimbang. Oh, kalau amal baiknya berarti kan timbangan yang muncul. Kita akan menyeberang lewat Sirotol Mustaqim. Yang begitu ada kata nyebrang, yang terbayang apa? Jembatan. Jadi kalau itu jembatan berarti kan dia harus di bawahnya ada jurang apa ada itu. Terus karena di akhirat masuk ada jurang, ya berarti yang di bawah neraka. Berarti kan jurang. Kalau jembatan itu kan menuju tujuan. Oh tujuannya kan surga. Berarti ini jurangnya neraka, di sini surganya. Terus di atasnya neraka ada jembatannya, Sirotol Mustaqim.
Itu gagasan kompleks. Ya termasuk gambaran surga tadi kan. Ada kolam susunya, kolam madunya, ada rumah di tepi sungainya, ada itu kan, bayanganmu kan gitu. Nah itu gagasan pintu pertama pengetahuan. Pintu pengetahuan ini akan membawa orang pada pintu yang kedua, yang disebut daya penalaran, yang namanya al-quwah an-natiqah, kekuatan berpikir, kekuatan daya penalaran. Jadi kalau daya penalaran ini sudah tidak lagi tergantung dengan dunia fisik. Bahannya ya semua pengetahuan terdahulu yang selama ini kamu miliki. Sudah nggak lagi tergantung fakta. Isinya dua. Yang pertama namanya akal praktis, yang kedua namanya akal teoritis. Akal praktis itu kemampuan berpikir manusia secara nyata. Kalau akal teoritis itu potensi berpikir manusia. Gampang-gampangannya itu potensi abstrak berpikirnya manusia. Akal praktis ada tiga. Yang pertama adalah al-quwah an-nuzu'iyah, yang kedua al-quwah al-mutakhayilah, dan yang ketiga al-quwah al-muhimah. Sebenarnya sederhananya, orang berpikir secara praktis itu tergantung tiga hal: pendorongnya, kemudian pengelolaannya, dan yang ketiga penyimpulannya. Yang mendorong, yang menggerakkan manusia berpikir itu apa sih? Itu menentukan, namanya al-quwah an-nuzu'iyah. Setelah itu gimana cara mengelolanya? Orang menyebutnya cara dia berpikir secara abstrak, daya imajinasi, daya khayalnya mengelola data itu seperti apa. Dan yang ketiga, terus gimana cara dia menyimpulkan. Yang mendorong aku berpikir adalah pemilu, misalnya kecurangan-kecurangannya. Terus daya imajinasimu main. Kenapa ya pemilu itu kok curang? Mungkin orang Indonesia ini sekarang sudah materialistik. Orang Indonesia itu sekarang parameter-parameternya selalu fisik. Yang dicari hanya kesenangan sesaat, pakai money politik lagi. Ada itu kan mikir, tanpa kamu tergantung faktanya, tanpa kamu sibuk siapa yang disogok, siapa yang nyogok. Tapi ini main, ini namanya kekuatan al-mutakhayilah. Kamu nyambung-nyambungkan data di kepalamu. Setelah itu terus terakhir kamu simpulkan, berarti solusinya adalah gimana caranya paradigma berpikirnya orang Indonesia itu jangan materialis lagi. Nah, itu namanya al-quwah al-muhimah. Jadi cara berpikir yang tidak tergantung dengan dunia nyata, tidak tergantung dunia empiris, mengandalkan kekuatan akalnya saja, kekuatan rasionya saja. Kenapa ya remaja hari ini itu kok banyak yang males misalnya? Wah, terus kamu mikir sendiri, apa sebabnya males itu? Mungkin karena masa depannya suram, apa karena negaranya tidak menjanjikan, apa karena warisan genetik nenek moyangnya, apa karena, kan gitu. Nenek moyang kita kan pelaut. Loh ya kan? Pelaut itu kan hidupnya pasrah, lillahi ta'ala, wong hidup di laut Ada badai, ada topan, ada itu ya monggo tinggal berdoa semoga selamat sampai tujuan. Itu pelaut. Coba nenek moyang kita adalah bisnismen, mungkin DNA-mu beda, kamu jadi orang agresif, aktif. Tapi karena pelaut dan petani, maka kita mewarisi DNA yang agak nyantai. Mungkin. Itu kan mikir, aku tidak ngerti faktanya gimana. Itu kan hasil reko-reko akalku sendiri. Itu namanya akal praktis. Di atas akal praktis ada akal teoritis.
Akal teoritis itu, kalau tadi akal praktis, meskipun tidak berpikir tentang realitas, tapi dia diinspirasi oleh realitas di Al-Quwah Al-Nuzu'iyah. Tapi kalau begitu masuk akal teoritis, sudah nggak ada hubungannya lagi sama sekali dengan realitas. Akal teoritis isinya 3. Al-Aqlu bil Quwah, potensi akal untuk menangkap esensi, menangkap hakikat. Kemudian al-aqlu bil malakah, yang tadi cuma potensi, ketika direalisasikan sebagian, itu namanya al-aqlu bil malakah. Kalau sudah direalisasikan sepenuhnya, namanya akal aktual. Jadi berpikir tentang misalnya apa ya hakikatnya hidup ini, apa sih intinya manusia itu, apa sih rahasianya kenapa hidup kita ini ya. Itu namanya kita berada di wilayah akal teoritis. Kita nyari esensi, nyari hakikat, nyari makna terdalam. Kita punya potensi untuk itu. Itulah yang dibekalkan oleh Allah pada kita, yang tujuannya apa? Mencapai kebenaran yang abadi. Sains barat, sebenarnya ini nanti yang kalau di filsafat, akal teoritis ini berkembang jadi sebuah tradisi filsafat yang namanya filsafat perennial. Kalau di Syed Hussein Nasr disebut Saintia Sacra, yang oleh paradigma modern dibuang, dianggap meaningless, nggak ada gunanya. Orang modern itu cara berpikirnya cenderung pakai yang indrawi tadi. Seandainya pakai akal, paling jauh dia pakai akal praktis, tidak pernah nyampe wilayah akal teoritis. Padahal kalau di hampir semua filosof peripatetik termasuk Ibnu Sina, justru puncaknya akal itu ada di akal teoritis. Akal teoritis itu adalah usahamu untuk ketemu dengan yang namanya akal fa'al. Akal fa'al itu adalah akal aktif yang dia jadi prototipenya rasionalitas, dia jadi prototipenya kebenaran. Akal aktif inilah nanti yang oleh Allah diturunkan pada Nabi, maka jadi wahyu. Sementara para filosof harus mengejar sendiri. Itu akal fa'al. Dan jalurnya pakai akal teoritis ini. Sebenarnya istilah hikmah itu adanya di akal teoritis, bukan di akal praktis atau apalagi di wilayah empiris. Jadi orang yang menemukan hakikat, orang yang menemukan falsafah al-ula kalau di Al-Kindi itu ya pakai akal teoritis ini. Kalau yang tadi disebut sains sakra, yang menurut Al-Kindi dan Al-Farabi kemarin levelnya di atas filsafat. Jadi lebih dari filsafat. Cuma ketika orang berpikirnya hanya nyampe akal praktis, maka metafisikanya ada di bawah filsafat. Itu bedanya. Filsafat bagian dari metafisika atau metafisika bagian dari filsafat. Bahkan pada puncaknya sains itu metafisika dibuang, dianggap meaningless. Ngapain sih bahas surga, bahas neraka, bahas Tuhan? Wong tidak bisa dipikir secara rasional, juga tidak bisa diakses secara empiris. Nah, itu akal teoritis. Nanti ketemu lagi dengan akal teoritis di filsafat kenabian. Nah, dari situ nanti Ibnu Sina bikin klasifikasi ilmu. Ada 2, ilmu-ilmu teoritis dan ilmu-ilmu praktis. Ilmu teoritis itu ngomong sebagaimana adanya. Kalau ilmu praktis ngomong bagaimana seharusnya. Ilmu teoritis ada 3, matematika, logika, dan fisika. Ilmu praktis ada 3 juga, etika, politik, dan ekonomi. Saya tidak tahu wilayah kamu kuliah jurusan apa, tapi identifikasi dirimu di sini.
Kalau di luar 6 klaster itu berarti kalau pakai Ibnu Sina ilmumu tidak ada gunanya. Atau jangan-jangan bukan ilmu. Ya yang jurusan agama ya dilihat orientasinya kemana. Kalau untuk perilaku berarti etika. Kalau kamu bahas benar salahnya ya masuk logika, matematika. Untuk jadi ilmu loh ya. Kalau untuk diyakini beda urusan. Tapi untuk dia jadi ilmu, dia harus masuk 3 klaster itu. Dan seperti banyak para filosof yang lain, Ibnu Sina juga bikin ranking. Ya ranking tertinggi adalah logika, matematika. Karena dia puncaknya. Orang yang tidak ngerti logika, tidak ngerti matematika, dia tidak akan bisa berpikir rasional. Dan bekal paling utama yang namanya ilmu itu berpikir rasional. Kalau tidak bisa mikir, tidak bisa. Nah itu klasifikasi ilmu. Tak lanjutin lagi, masih panjang. Sekarang membuktikan Tuhan. Ini selalu diulang-ulang oleh para filosof peripatetik, oleh para filosof awal. Karena filsafat di era ini masih banyak yang tidak setuju. Membuktikan Tuhan sebenarnya dalilnya sederhana, mirip-mirip dulu. Kalau jadi di filsafat peripatetik itu ada 3 tipe pembuktian Tuhan. Yang pertama model Al-Kindi yang disebut Dalilul Khudus. Yang kedua model Ibnu Sina ini yang mirip Al-Farabi, namanya Dalilul Jawas. Dan nanti model Ibnu Rus yang disebut Dalilul Ikhtira wal Inayah. Dalilul Khudus yo, kemarin di Al-Kindi bisa dicek lagi. Kenapa kok disimpulkan alam ini baru? Kalau pakai Ibnu Sina namanya Dalilul Jawas, dalil kemungkinan. Sebenarnya sederhana cara berpikirnya. Dalil kemungkinan itu coba dicek di sekelilingmu. Semua hal yang ada di sekelilingmu pasti ada sebabnya. Gak ada yang gak ada sebabnya. Jaket, bangku, laptop, bahkan kamu, itu kan ada sebabnya. Yang sebab ini disebabkan juga oleh yang lain. Gelas dibuat dari pasir, pasir terbuat dari bahan apalagi. Manusia, kamu berasal dari bapakmu, bapakmu dari simbahmu, simbahmu dari buyutmu, buyutmu dari canggahmu, canggahmu dari di atas canggah apa? Hah? Udek-udek. Udek-udek. Di atas udek-udek terus. Mungkin sampai Nabi Adam lah, mau percaya. Nabi Adam ada yang bikin. Ada sebabnya. Dia tidak ngomongin ada tanpa ada sebabnya. Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Dan sebab akibat ini kan berangkai. Cuma rangkaian sebab akibat ini harus ada titik akhirnya. Harus ada titik akhirnya. Tidak masuk akal kalau nggak ada titik akhirnya. Kalau nggak ada titik akhirnya namanya tasalsul dong. Ada terus. Lah ujungnya kemana? Yang paling awal yang jadi sebab. Nah, itulah sebab awal. Dan sebab yang awal ini harus tidak ada yang menyebabkan dia. Kalau ada yang menyebabkan dia, berarti masih tasalsul lagi. Maka dia harus ada karena dirinya sendiri, bukan karena yang lain. Semua yang lain boleh tidak ada, bisa tidak ada, tapi sebab yang pertama ini pasti ada. Kita itu levelnya mungkinul wujud. Kita bisa ada, bisa enggak. Kalau enggak ada bapak, kita enggak ada. Enggak ada simbah, bapakmu enggak ada. Itu kan makanan namanya mungkinul wujud. Tapi sebab yang pertama ini dia pasti ada. Kenapa dia pasti ada? Karena sudah jelas kita ada. Kalau sudah jelas kita ada, berarti yang pertama pasti ada dong. Karena sudah nyata kamu ada. Jadi status kita ini cuma mungkin, tapi statusnya sebab yang pertama tadi dia harus wajib. Dan dalam agama yang pertama ini kan yang disebut Allah. Maka Allah wajibul wujud. Wujudnya dia wajib.
Sementara kita yang jadi akibat dan mengakibatkan dan masuk siklus sebab akibat, levelnya masih mungkin, masih jais, masih jawas. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi dalil wajibul wujud. Seperti apa sih rangkaian sebab akibat itu? Seperti apa kok dari Allah bisa jadi muncul apa, muncul apa, muncul apa, seterusnya? Ya modelnya emanasi. Persis kayak Al-Farabi kemarin. Saya nggak perlu ngulang, tapi yang jelas polanya, patternnya seperti itu. Meskipun para filosof kesulitan menamai level-levelnya, sehingga mengambil ijtihad pakai nama level-level barang-barang di alam semesta. Dari Allah jadi akal pertama, akal kedua, akal ketiga, dan yang tadi saya sebut akal fa'al, akal aktif, itu sebenarnya akal ke-10. Yang dari akal ke-10 ini muncul alam semesta dan segala sunatullahnya. Nah, itu membuktikan Tuhan. Karena era ini, era Abbasiyah ini, umat Islam sudah kontak dengan banyak sekali budaya lain. Sudah kenal orang Kristen yang punya teologi, sudah kenal Hindu, Buddha, kenal tradisi Yunani, kenal tradisi Zoroaster. Maka perlu argumen rasional untuk menguatkan keimanan. Kalau sebelumnya kamu yakin selesai cukup, nggak ketemu siapa-siapa. Tapi begitu ketemu orang lain, sekarang kamu butuh dalil. Kemarin kamu tahlilan santai aja, tahlilan ya tahlilan, salawatan salawatan. Begitu ketemu orang yang anti tahlil dan anti salawat, terpaksa sekarang kamu bikin dalil tentang tahlilan dan salawatan. Dulu kamu gak pernah mikir, pokoknya tahlilan asik aja, dinikmati aja, selawatan dinikmati aja. Sekarang banyak orang ngomong tahlil itu bid'ah, selawatan itu gak ada contohnya zaman Nabi. Kan baru kamu mikir kan sekarang, baru kamu cari argumen, baru cari dalil. Sama, umat Islam dulu juga gitu. Zaman Nabi, zaman masih homogen, masih lokalnya belum terlalu luas, nyaman aja, beriman, diyakini Allah pasti ada, tenang aja loh. Begitu kontak dengan yang lain, orang Kristen punya teologi namanya kan, rumusannya rasional. Oh, kalau Tuhanku dia adalah satu, oknumnya tiga, dasarnya. Oh, dia orang punya rasionalitas. Orang Islam ditanya, gimana ya kalau Islam ya? Oh, maka lahirlah teologi Islam akhirnya. Mikir juga akhirnya. Jabariyah, Qadariyah itu sebenarnya inspirasinya juga dari sebelum ada Jabariyah, Qadariyah. Di Kristen lebih dulu ada cara berpikir seperti ini. Yang Jabariyah bilang kita itu hanya wayangnya Tuhan. Yang Qadariyah bilang kita itu bebas 100%. Oh, itu sebelum, dulu umat Islam gak bingung begini. Tapi begitu kontak dengan yang lain, waduh iya ya, selama ini kita yakin kodok kodar sih, tapi gimana ya positioningnya ya, kita yang bebas atau terus bingung. Nah kalau kita gak bebas loh, ngapain kok ada surga neraka? Tapi kalau kita bebas loh, Allah katanya ngatur semuanya. Oh itu bingung kan, kamu judek mikir itu. Nah, terus lahirlah ilmu kalam. Sama ini, kamu kan ngapain sih Tuhan tidak dibukti-buktikan? Loh kamu penting kalau ketemu orang yang tidak punya Tuhan, kamu ditanya, kok kamu percaya ada Tuhan? Oh, kamu kan bingung mesti kan? Ya, kalau gimana ya? Kan kemarin tak bilangin, saya punya teman dosen, bukan UIN sih, dulu nggak pernah sholat, sekarang alhamdulillah sudah mau sholat. Pas tak tanya, lu kok sekarang sholat mas? Yo, khawatir aja, jangan-jangan Tuhan memang benar-benar ada. Kalau benar-benar ada, gawat aku, besok dikebrui waktu di neraka, kan gitu. Jadi dalilnya adalah khawatir. Karena memang ada filosof yang namanya Pascal. Pascal ini cara dia membuktikan Tuhan, argumennya disebut argumen gambling, argumen taruhan. Argumennya namanya Pascal-Weger. Jadi dia, kenapa kok kamu percaya Tuhan? Taruhan aja, ini pakai logika judi, kata dia. Dia ini teis kalau Pascal. Katanya Pascal, aku percaya Tuhan itu untungnya banyak.
Yang jelas, kalau aku seandainya besok ada hari akhir beneran, ada Tuhan beneran, ada surga neraka beneran, aku aman. Kamu yang tidak percaya rugi. Besok kamu disiksa di sana. Seandainya nggak ada Tuhan, ya tidak apa-apa. Aku tidak rugi apa-apa, kamu juga tidak rugi apa-apa. Besok kita di akhirat sama-sama, tidak apa-apa. Jadi aku nggak rugi, kamu juga nggak rugi. Tapi kalau ada Tuhan, rasa kowe susah, tapi aku menang. Aku kan sudah beriman. Nah, itu argumen judi namanya, Pascal Weger. Jadi dari sisi ini mending kamu punya Tuhan aja deh. Toh nggak ada ruginya. Apa sih ruginya punya Tuhan? Baik, nanti kalau di Pascal sebenarnya panjang, nggak cuma itu. Secara sosial, nanti secara budaya ada untungnya. Yang nggak punya Tuhan ada ruginya. Ya puncaknya itu tadi. Kalau besok ternyata ada Tuhan, aku untung, kamu sengsara. Tapi kalau ternyata Tuhan nggak ada, ya nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, kamu juga nggak apa-apa. Nah, jadi aku rapopo, kowe rapopo. Tapi kalau Tuhan ada, aku rapopo, kowe sengsara. Kamu masuk neraka, kamu disetrika di sana tiap hari. Oke, itu banyak. Nanti akan sampai kita pada sesi ketika ngomong filsafat ketuhanan. Ada banyak sekali. Ini sebenarnya cuma salah satu dalil. Ada banyak sekali dalil. Nanti kita lihat, termasuk kita tunjukkan kelemahan-kelemahannya. Yang kayak gini jangan dikira nggak ada kelemahannya loh ya, dalil Jawas itu. Cuma nggak usah tak tunjukkan sekarang, nanti kamu pesimis duluan. Kamu pakai dalil ini dulu lah. Nanti tak tunjukkan celah-celahnya, kelemahannya secara logika. Termasuk dalilnya Al-Kindi kemarin. Oke, filsafat kenabian. Ini sebenarnya mirip kayak filsafat kenabiannya Al-Farabi minggu lalu. Cuma kalau di Farabi tidak ada itu namanya Al-Hadus Al-Qudus. Jadi intuisi suci. Jadi kan tadi ada namanya akal fa'al, akal aktif. Nabi adalah orang yang secara mental memang siap dan disiapkan untuk menerima segala pengetahuan dari yang namanya akal fa'al ini. Sementara kita yang manusia biasa tidak bisa. Jalur yang harus kita tempuh adalah lewat upaya sendiri, yang namanya ya jalur hikmah, jalur filsafat itu tadi. Jadi sebenarnya kebenarannya para nabi, kebenarannya filsafat bisa sama. Hanya saja kalau Nabi dia punya keistimewaan dikasih langsung oleh Allah, ya untuk kepentingan kita juga. Karena kalau nunggu manusia sendiri yang nyari, kadang-kadang banyak manusia yang lupa, banyak manusia yang cuek. Terpaksa harus ada Nabi. Padahal kita sudah dikasih perangkat untuk bisa mengakses akal fa'al tadi. Hanya kita males atau kita sering tertipu. Maka Allah ngasih bantuan lagi, dikasih kitab suci, dikasih Nabi. Dan Nabi adalah orang yang di samping secara mental siap, karena memang disiapkan, dia punya sejenis intuisi yang disebut Al-Hadis Al-Quds. Jadi intuisi suci. Intuisi suci itu hanya bisa lahir dari orang-orang yang memang suci. Kamu juga punya intuisi sih, cuma intuisimu mungkin nggak bersih. Isinya macam-macam, sehingga kamu tidak bisa menangkap wawasan dari akal fa'al. Apalagi ya tak bilang tadi, dunia pendidikan kita hari ini dari SD sampai SMA, bahkan mungkin kuliah, menurut saya berhentinya hanya pada akal praktis. Itu pun paling tinggi. Jarang orang kenal akal teoritis. Jarang orang masuk ke dimensi sains sakra. Itu yang oleh Sayyid Hussein Nasr disebut degradasi pengetahuan. Jadi kita level pengetahuannya rendah, tidak kayak orang dulu. Orang dulu level pengetahuannya lebih tinggi. Sebenarnya gampang membuktikannya. Coba baca peradaban dulu dengan peradaban sekarang. Oke, kapan-kapan kita ngomong itu. Jadi Nabi punya kekuatan mental yang luar biasa. Dan jangan salah, kekuatan mental yang luar biasa inilah yang bisa mempengaruhi dunia fisik.
Yang tadi antara lain contohnya kayak di secret. Tapi kalau di Nabi bentuknya sangat kuat dan sangat ekstrim, sehingga tongkat aja bisa jadi ular, api bisa tidak membakar. Kekuatan mentalnya, yaitu anugerah Allah, sesuai kepentingan yang dia butuhkan, yang kita sering menyebutnya mukjizat. Kita menyebutnya peristiwa luar biasa karena memang kita tidak pernah mendayagunakan fasilitas yang diberikan Allah secara maksimal sehingga nyampe ke sana. Itu Ibnu Sina. Jadi potensi-potensi untuk tongkat berubah jadi ular, untuk kamu dibakar tidak mempan, itu sebenarnya ada. Cuma hanya kita tidak bisa mendayagunakan itu ya karena kita nggak terlatih di sana. Kalau para nabi dikasih fasilitas oleh Allah bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Para wali kadang-kadang gitu dengan karomah-karomahnya. Dan kadang-kadang dalam kondisi kepepet mungkin bisa muncul yang dari kamu. Kadang-kadang ada orang dikejar orang sak kampung bisa meloncat tinggi nyebrang kali misalnya. Itu nggak masuk akal. Bisa ya dia itu. Mungkin kemampuan ini yang tiba-tiba terlontar keluar. Dan ini kan yang sering dimanfaatkan oleh para mentalis, para ahli hipnosis, itu sebenarnya ada kemampuan-kemampuan tersembunyi. Makanya kalau di neuroscience kan dibilang bahwa sebenarnya orang paling jenius pun sebenarnya dia hanya baru memakai 10% kemampuan intelijensinya. Itu belum naluri, belum nurani, belum. Itu yang bikin tadi saya bilang, Wisaya Nasr bilang kita sebenarnya sedang mengalami nestapa yang luar biasa. Kita baru bisa mikir pakai empiris, pakai akal. Padahal kita punya imajinasi, punya intuisi, punya nurani, punya naluri. Ya kan? Tapi kita jarang melatih itu. Ya naluri itu misalnya seorang ibu sayang pada anaknya, itu pengetahuan naluriah sudah dikasih oleh Allah. Kamu nggak perlu belajar, nggak perlu ke perpus, nggak perlu kursus gimana caranya saya bisa sayang pada anakku. Nggak perlu, itu otomatis. Itu sudah dikasih oleh Allah. Kamu suka sama lawan jenismu, itu sudah dikasih oleh Allah. Itu sudah naluriah. Kamu nggak perlu belajar gimana caranya menyayangi lawan jenis, gimana caranya. Enggak, itu sudah naluriah. Kamu nggak perlu banyak-banyak lihat video, cari referensi. Untuk gitu-gitu kamu wis ngerti dewe. Naluri itu sudah diberikan oleh Allah. Dan untuk fisik-fisik biologis, bahkan hewan pun juga diberi. Belum. Hewan aja bisa kan punya anak banyak tanpa harus belajar, tanpa harus lihat video, tanpa harus. Masa kamu kalah? Dadak kamu tiap hari alasannya nyari referensi, Pak, biar besok tidak keliru. Jangan takut, kamu sudah bisa kalau cuma gitu-gitu aja. Kamu punya naluri. Nurani juga begitu. Tapi ketika ini tidak diasah, bisa tumpul, bisa hilang. Kalau parameternya cuma akal sama empiris, maka kamu jangan kaget kalau loh kok ada ibu bunuh anaknya sendiri. Di TV kan banyak. Loh, karena memang kadang-kadang pakai akal juga. Ini anak sudah ngabisin uang, nakal, cerewet, nyusahin orang tua, tak banting pisan kamu itu. Loh, iya kan? Nah, kan banyak ibu-ibu anaknya ditenggelamkan, anaknya dibanting, anaknya dibunuh karena jengkel. Karena mungkin kalkulasinya empiris, nalurinya tumpul, nuraninya apalagi. Kenapa tumpul? Nggak pernah digarap. Indonesia hari ini juga begitu mungkin. Para politikus yang tiap malam diskusi di TV, coba kamu cek, dasarnya pasti rasio sama empiris. Jarang pakai nurani, pakai naluri, pakai intuisi, pakai imajinasi. Seandainya pakai pun mungkin sama hostnya diketawain. Yo, kita pakai nurani lah. Jangan kasihan dia, kan dia kasihan, dia nyalon kok. Wong itu haknya. Jarang gitu, mesti bantai-bantaian, pakai rasio. Dan kalau rasio jangan salah, rasio itu parameter. Kalau kita hanya pakai rasio, jangan heran kalau jatuhnya pasti relativisme. Karena rasionalitas itu banyak. Kalau bahasa filsafatnya Al-Kasroh, the many, kita belum ketemu the one. Maka coba kamu lihat, misalnya Indonesia Lions Club,
pesertanya 20, setiap orang ngomong dan rasanya kok ya rasional semua ya. Tokoh ini ngomong, iya ya masuk akal. Ganti orang itu, oh iya masuk akal juga, ya masuk akal semua ya. Itulah akal. Coba pakai angle yang berbeda misalnya. Makanya kasus-kasus pengadilan kadang-kadang yang salah bisa menang, yang keliru bisa sukses. Kenapa? Akal. Jangan berhenti di situ. Kalau maka para filosof zaman dulu jarang pakai istilah akal, tapi biasanya pakai istilah intelijensi. Tidak dalam definisi rasio. Oke, itulah filsafat kenabiannya Ibnu Sina. Nah, sekarang ngomong jiwa. Ibnu Sina punya teori yang khas, yang beda sama filosof yang lain, bahwa jiwa sama tubuh itu dua hal yang berbeda. Jasmani itu hanya kendaraan, esensinya adalah jiwa, ruhnya. Dan jiwa itu isinya tiga, ada daya nabati, ada daya hewani, ada daya insani. Jadi dirimu sebagai manusia itu punya tiga daya ini, esensi kemanusiaan kita. Jadi kalau ada orang bilang, mbok kamu yang manusiawi, manusiawi berarti berpihak pada tiga daya itu, yaitu daya nabati, daya hewani, daya insani. Kalau daya nabati itu isinya tiga, makan, tumbuh, berkembang. Persis kayak tumbuh-tumbuhan. Kamu merasa butuh makan tiap hari, kamu merasa pingin tumbuh, pingin berkembang biak, pingin punya istri, pingin punya anak, pingin kawin dan seterusnya. Itu daya nabati. Jangan dibunuh. Itu kalau nggak ada ini kita nggak bisa hidup juga. Jadi daya tumbuh-tumbuhan. Cuma jangan berhenti di situ. Kalau kamu tiap hari hanya mikir gimana caranya makan, malam ini makan di warung mana, besok pagi mikir makan di warung mana lagi. Kalau tiap hari yang kamu pikir itu berarti jiwamu berhenti di daya nabati saja. Kamu harus naik kelas dikit. Kalau kamu cenderung malas, itu biasanya juga ada di nabati. Kenapa ya kok aku malas? Itu biasanya daya insani sama daya hewaninya agak mati. Yang kamu pikir cuma gimana caranya seneng-seneng, gak usah gerak-gerak, gak usah berusaha ngapa-ngapain. Yang penting bisa makan, bisa tumbuh, bisa hidup, bisa kawin, punya anak banyak. Nanti anaknya kawin lagi, punya anak lagi, dan seterusnya. Itu daya nabati. Di atas daya nabati ada daya hewani. Kalau sudah hewan, sudah ada gerak, sudah punya insting, ya mengetahui itu insting. Sudah mulai, kalau tumbuhan itu kan tidak berdaya, kalau sudah di situ ya di situ. Kalau hewan enggak, sudah mulai ngerti, oh milih tempat yang teduh, milih yang enggak panas, milih yang enggak bahaya, itu hewan. Naluri insting itu jadi senjatanya. Pingin enak, menghindari susah, itu daya hewani. Nah, kalau levelmu naik dikit dari daya nabati, ya daya hewani. Jadi sudah mulai ada gerak, cuma geraknya juga dalam rangka cari seneng sendiri. Gimana? Ya makanya nafsu itu biasanya adanya di hewan. Pingin seneng, hasrat, ambisi, itu daya. Di ruhmu ada, dalam jiwamu ada kekuatan ini. Harus hidup, jangan dibunuh, tapi dikendalikan. Dan yang ketiga daya insani, akal teoritis, akal praktis. Yang tadi puncaknya adalah daya insani. Yang harus nyetir, yang harus jadi jantungnya adalah daya insani, baik di level akal praktis maupun di level akal teoritis. Disinilah nanti ketika sampai ngomong jiwa, Ibnu Sina geser masuk ke dunia yang cenderung sufistik. Dari sinilah nanti diawali lahirnya filsafat Masyrikiyah.
Kita lihat dulu, kenapa kok bisa ke sana? Kita lihat karakternya. Kalau tadi kan dayanya. Kayak gimana sih sifatnya jiwa? Yang jelas jiwa berbeda dengan jasmani, dengan tubuh. Jiwa, roh itu independen. Kalau tubuh bisa habis, bisa musnah, kalau jiwa enggak. Oke. Kenapa sih kok jiwa, roh itu menempat dalam tubuh? Roh itu bertempat dalam tubuh dalam rangka menyempurnakan dirinya. Jadi dalam rangka menemukan tujuan finalnya. Jadi dia membawa misi. Membawa misi menyucikan dirinya untuk pada akhirnya bisa bersatu dengan sumbernya. Sumbernya yaitu Tuhan. Jadi jiwa yang ada dalam dirimu itu, dia punya misi, dia punya tugas. Jangan dilupakan. Kamu jangan terpesona. Misimu di dunia ini adalah menyucikan jiwa biar nanti bisa kembali lagi ke Tuhan, kembali lagi ke asalnya. Kasihan dia sekarang terpenjara oleh jasmanimu, oleh tubuhmu, oleh badanmu. Jadi sekali-sekali kamu ajak dialog dirimu. Kalau nanti di kamar kamu lihat di kaca, terus ngobrol loh. Ini yang ada di kaca ini kan cuma tubuhnya, yang di belakang ini ada jiwanya. Dia punya misi. Sekarang kayak gimana ya kondisi roh yang ada dalam diriku ini, tingkat kebersihannya seperti itu. Kalau dalam agama disebut muhasabah. Sekali-sekali lah harus kamu lakukan. Jangan nonton sepak bola terus. Oke. Ya. Ya, jagomu nanti malam sob. Chelsea melawan Atletico. Oke, jadi jiwa beda dengan jasmani. Besok ini nanti yang dikomplain oleh Ghazali. Besok yang dihisab, yang disiksa atau dikasih balasan bukan jasmani ini, tapi jiwamu. Yang bangkit bukan fisik ini, tapi jiwa. Itu nanti yang diprotes oleh Ghazali, karena Ghazali positioningnya sebagai seorang teolog yang terikat oleh ayat, terikat oleh dalil, terikat oleh hadis. Bagi Ghazali yang bangkit tidak cuma jiwanya tapi juga badannya. Makanya mungkin lagu Indonesia Raya itu ada pengaruhnya Ghazali. Karena bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau pengaruhnya Ibnu Sina, bangunlah jiwanya aja. Kalau badannya itu tidak penting. Badan itu penjara kok. Di surga kan merasakan kenikmatan. Loh, nikmat atau sakit atau sengsara itu kan jiwa. Jasmani itu orang mati, begitu ditinggalkan jiwanya, kamu pukuli pun dia nggak terasa. Sakit atau enggak tergantung jiwanya. Dipukuli kadang-kadang seneng. Kalau jiwanya pas lagi seneng, yang mukul-mukuli pacarnya misalnya, ya kan, dijiwiti sama pacarnya malah minta dijiwiti lagi. Loh, itu fisiknya kan sakit, tapi karena jiwanya seneng, wah enak, terus lagi jiwit kan gitu. Nah, ya kan, jiwanya. Maka siksaan luar biasa itu ada pada jiwanya, baik surga atau neraka. Tuh, kan gitu. Oke, jadi katanya Ibnu Sina ndak, besok yang bangkit itu jiwanya. Wong fisiknya sudah jelas kelihatan hancur gitu loh, dari tanah kembali ke tanah. Kalau di Ghazali, loh besok dibikinkan fisik lagi. Nah, jawabannya Ibnu Rus, nah ya kalau dibikinkan fisik lagi nanti ndak adil dong. Wong yang jahat kan fisik yang dulu, yang disiksa fisik yang sekarang. Kasihan fisik yang sekarang. Nah, ya, itu debatnya para filosof. Cuma ya sayangnya waktu Ghazali ngeritik Ibnu Sina sudah nggak ada. Waktu Ibnu Rus jawab Ghazali juga sudah nggak ada. Tapi ya enggak apa-apa. Harusnya kamu yang generasi sekarang jawab. Ghazali bikin tahafudz falasifah,
Ibnu Rus bikin tahafud. Nah, kamu bikin lagi sekarang tahafud. Nah, itu. Besok bikin lagi. Nah, itu kan dialektika. Polemik kayak gitu mencerdaskan, tidak apa-apa. Oke. Jadi bahagia atau sengsara itu ada di jiwa. Karena jiwa ini esensi, bukan form. Kalau pakai Aristotelian sebenarnya jiwa itu form. Dia sangat terkait dengan tubuh. Tapi tidak. Tubuh itu kalau di Ibnu Sina cuma kendaraannya. Kamu mengendarai jiwamu untuk ketemu dengan Tuhan. Gambarnya seperti ini. Ini nanti polanya falsafatul masyrik. Jadi penciptaan itu modelnya emanasi terus sampai akal ke-10 yang hitam itu ke bawah. Nah, dari akal ke-10 akan lahir manusia. Dan manusia punya jiwa manusia, jiwa hewan, jiwa tumbuhan. Dan kamu harus melakukan purifikasi naik ke atas. Misi kita di dunia itu melampaui jiwa tumbuhan, jiwa hewan, memuncak di jiwa manusia. Dari jiwa manusia kita bersihkan sehingga ketemu akal fa'al. Dan dari akal fa'al itulah kita akan bisa ketemu Tuhan. Polanya seperti itu. Ini nanti yang jadi core inti teorinya falsafatul masyrik, yang mulai agak masuk ke teosofi, yang dikenal dengan filsafat timur di Ibnu Sina. Nah, gimana cara membersihkan jiwa kemudian? Caramu melakukan purifikasi. Nah, itu baru masuk filsafat masyriknya. Ini agak sufi. Ya katanya Ibnu Sina, purifikasi itu ada 3 level. Pertama level zahid, kedua level abid, yang ketiga level arif. Zahid itu berarti zuhud, menghindar dari dunia, tidak terikat oleh dunia. Level kedua level abid, berarti kita mengisi aktivitas sehari-hari dengan ibadah, dengan mendekatkan diri pada Allah. Dan puncaknya adalah level arif. Kalau di level arif ini kita sudah makrifat, sudah ketemu dengan hakikat. Jadi ada 3 level. Hari ini harusnya kita mulai latihan untuk zuhud, meskipun berat. Kamu boleh butuh rokok, tapi jangan terikat dengan rokok. Saya punya pengalaman khas tentang ini. Karena ada beberapa di tempat saya itu banyak kiai yang diwalikan. Jadi satu ketika saya pernah berkunjung salah seorang kiai yang dianggap wali, cuma beliau ini ngerokok terus. Ya karena banyak tamunya, yo saya diem aja sambil tanya, "Iki Pak Yai ngerokok terus," padahal banyak yang bilang rokok itu haram. Neng bungkusnya aja tulisannya ngerokok membahayakan kesehatan, membunuhmu. Nah, terus kelihatannya karena daerah Rotok Wali tadi ngerti, aku cuma gitu dia. Dan dia komentar, ya bahasa Indonesianya gini, "Saya ngerokok, cuma bagiku rokok sangat tidak penting. Tapi seandainya tak buang sekarang juga tidak masalah sama sekali." Gitu. Sementara yang tidak setuju rokok, tiap hari yang ada di pikirannya tentang rokok terus. Dan dia sangat terikat dengan rokok. Jadi dia tiap hari kalau lihat orang rokok, pikirannya langsung but. Lihat orang rokok, pikirannya langsung. Jadi dia sangat tergantung dan terikat dengan orang yang merokok. Oh itu bedanya. Dan tak pikir-pikir tahu, itu kan kayak ceritanya Jalaluddin Rumi sama seorang sufi temennya. Jadi Jalaluddin Rumi itu satu ketika mengunjungi temennya yang sufi, yang rumahnya di pinggir pantai, kerjaannya nelayan. Rumahnya cuma gubuk kecil, tidak ada, tiap hari hanya makan tulang-tulangnya ikan. Sama Jalaluddin Rumi, "Kamu kok uripe sengsara men, ayo ikut saya ke rumah." Di rumahnya Jalaluddin Rumi itu dia kaya raya, karena Jalaluddin Rumi kan kaya raya. Terus dikasih makanannya enak-enak. Akhirnya dia nesu sufinya, "Kamu itu katanya sufi, kok hidup penuh gelimang dunia seperti ini?" Jawabannya Jalaluddin Rumi,
Aku hidup seperti ini, tapi di pikiranku tidak ada sedikit pun dari barang-barangku ini. Sementara kamu yang tiap hari makan tulangnya ikan, memimpikan barang-barang yang ada di pikiranmu hanya barang-barangku yang seperti ini. Jadi itu kan abad kan sampai level itu. Jadi kamu punya segalanya, tapi nggak ada sedikit pun yang mengikatmu. Seandainya detik ini hilang semua, kamu nggak kaget, ya nggak nangis, ya itu namanya nggak terikat. Itu ya kamu harus latihan. Dimulai dari yang gampang-gampang dulu, baru yang susah-susah. Kan banyak sekarang kamu keterikatan dengan sangat banyak hal. Oke, itu level zahid. Baru abid. Kalau sudah nggak terikat dengan apapun, maka semua aktivitasmu jadi ibadah. Ibadah itu berarti semua aktivitasmu hanya mengarah pada Allah. Sekolah, kuliah, ngaji, makan, jalan-jalan, itu orientasinya ke atas semua. Kalau orientasinya ke atas, pasti terarah, jangan khawatir. Dan puncaknya adalah ma'rifat. Kalau kamu selalu kontak sama yang di atas, otomatis kamu akan ma'rifat, kamu akan kenal siapa yang di atas itu. Itu nanti levelnya namanya ma'rifat. Oke. Dan terminal pertamanya untuk jadi orang arif itu adalah muridin, jadi murid dulu dengan segala logikanya. Metodenya dua, nanti itu kamu baca aja di sufi-sufi banyak, ibadah dan tafakur. Puncaknya disebut, kalau kamu sudah ketemu kebenaran, kalau istilahnya Ibnu Sina adalah akwatan. Akwatan itu apa? Pengalaman melihat cahaya. Dan dari situ kamu akan merasakan dampaknya. Meskipun kenapa disebut dampak? Karena itu bukan tujuanmu, hanya akibat sampingannya. Macam-macam, mungkin hidupmu jadi tentram, mungkin semuanya ternyata terasa ringan, mungkin tiba-tiba kamu dapat mukjizat-mukjizat kecil, kamu dapat keistimewaan yang kamu nggak sadar, tiba itu akan kamu rasakan sendiri. Itu ya tadi yang disebut oleh Ibnu Sina di filsafat kenabian. Jalannya beda. Karena model pembersihan, kenapa jiwa harus dibersihkan? Karena dari situ Allah akan mengemanasikan akal fa'al. Kalau jiwamu nggak siap, jiwamu nggak bersih, ya nggak akan bisa masuk ke sana. Pengetahuan dari akal fa'al. Maka metodenya beda sama para filosof. Kalau para filosof dia naik sendiri. Kalau kamu nggak sanggup naik, berarti kamu ambil jalur yang lain. Bersihkan jiwamu, biar yang di atas turun. Kalau para filosof levelnya Ibnu Sina gampang, karena dia kapasitasnya nyampe, maka dia mencapai makrifat dengan akalnya. Kalau kita kan agak berat. Caranya Ibnu Sina pakai jalur kedua, pembersihan jiwa. Bersihkan jiwamu. Kalau dua-duanya nggak bisa, ya kita berdoa aja semoga bisa. Loh iyalah, karena tidak akan bisa kembali ke Allah kecuali an-nafs al-mutmainnah, dan jalannya di sini. Oke, dan itulah nanti jadi cikal bakal namanya al-hikmah al-masyrikiyah, filsafat timur, hikmah timur, dari rasional ke spiritual. Dan itu nanti akan memicu lahirnya generasi baru pelanjutnya filsafat peripatetik yang dikenal filsafat iluminatif. Itu gelombang kedua dalam dunia filsafat Islam. Yang kita pelajari hari ini masih gelombang pertama, namanya peripatetik. Ibnu Sina sendiri pernah nulis buku yang judulnya Mantik al-Masyrikiyin. Jadi mantiknya orang-orang yang tercerahkan. Kenapa sih pakai istilah timur? Karena timur adalah simbol dari cahaya, dan barat adalah simbol dari kegelapan. Maka keliru kalau kiblatmu itu barat. Loh iya, timur itu kan matahari terbit dari timur, munculnya cahaya itu di timur, dan tenggelamnya cahaya di barat. Barat adalah simbol dimulainya kegelapan. Maka sebenarnya kita hari ini kebalik.
Lah kok timur kiblatnya barat? Harusnya barat yang kiblatnya timur, karena cahaya ada di timur. Karena kiblat kita barat, maka kita juga ikut gelap hari ini. Dan kenapa kok kita dadak nyari kiblat barat? Karena ternyata kita sedang kehilangan cahaya. Padahal cahaya itu ada di tempat kita. Kenapa kita kehilangan cahaya? Karena kita sering membutakan diri sendiri. Banyak jalan yang bikin kita membutakan diri sendiri. Banyak hal yang bikin kita membutakan diri sendiri. Dan Nabi kan sudah lama wanti-wanti, hati-hati, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu cahaya, tapi cahaya itu sering teralingi, tertutup oleh orang Islam sendiri. Maka jadilah cahaya, karena kamu sumber cahaya. Lah kok kamu yang bercahaya malah sekarang kiblatnya ke barat. Dan itu sudah diwanti-wanti sebenarnya oleh Ibnu Sina dalam Mantiq al-Masyriqiyin. Ya, ada 3 dongeng yang mau saya sampaikan berkenaan dengan filsafat timur ini, karena Ibnu Sina nulis 4 buku sebenarnya. Yang satu risalah fil ishq, risalah tentang cinta. Ini sebenarnya kayak buku sufi, cuma yang mau saya bahas 3 novelnya. Dia nulis 3 novel trilogi. Yang kalau orang ngomong filsafat timur, biasanya yang diceritain 3 novel ini. Yang pertama judulnya Hai bin Yaqzan, yang kedua Risalatut Toir, dan yang ketiga Salman wa Absal. Tulisan trilogi novelnya Ibnu Sina ini nanti diadaptasi 3-tiganya oleh Ibnu Tufel dan dikasih judul Hai bin Yaqzan. Sebenarnya isinya sama, mirip-mirip. Yang Hai bin Yaqzan yang Ibnu Tufel itu bisa kamu cari di toko-toko buku banyak. Sebenarnya itu yang mula-mula ngomong tentang Hai bin Yaqzan itu adalah Ibnu Sina. Kalau diterjemah, Hai itu artinya hidup, Yaqzan itu artinya bangun. Jadi Hai bin Yaqzan itu cerita tentang orang yang hidup dan sudah bangun, sudah sadar. Karena banyak di antara kita yang hari ini nggak sadar. Kamu tidak ngerti misi hidupmu. Ngapain kok kamu sekarang hidup di dunia ini? Apa yo cuma untuk kuliah, terus kawin, terus cari kerjaan, terus punya anak, dan selesai. Dan doamu tiap hari kan itu, ya Allah berilah rezeki, ya Allah berilah jodoh, ya Allah berilah. Kamu kok cuma minta itu dok? Ada yang lebih esensial yang tidak pernah kamu minta. Kamu parameternya mesti fisik. Amal aja kan kamu minta pahala fisik, sedekah yo dengan harapan kembali dengan yang lebih besar. Kan mesti ngono kamu. Ukurannya kok gitu. Oke, Hai bin Yaqzan. Hai bin Yaqzan ini kalau di Ibnu Sina ceritanya adalah satu ketika Ibnu Sina dan teman-temannya jalan-jalan di kota. Tiba-tiba ketemu orang tua yang namanya Hai bin Yaqzan. Ini orang bijaksana, orang sufi, orang arif, orang alim. Ibnu Sina suka sama orang ini. Terus dia bilang, Syekh Hai bin Yaqzan, kalau boleh saya ingin ikut Anda, jadikan aku muridmu. Terus Hai bin Yaqzan bilang, tidak bisa, mustahil kamu bisa ikut saya, karena kamu kan tidak mungkin tinggal teman-temanmu, karena itu kan sedang jalan-jalan di kota dengan teman-temannya. Dan ini sebenarnya kisah analogis, alegoris yang luar biasa. Jadi kalau di situ membacanya harus agak jeli. Hai bin Yaqzan kalau dicerita itu mewakili akal aktif, sumbernya hikmah tadi. Dan Ibnu Sina ini mewakili akal rasional tadi, yang natikoh tadi, jiwa yang rasional. Dan teman-temannya itu mewakili panca indera, hawa nafsu, dan lain-lain.
Jadi ketika akalmu sadar bahwa kamu butuh ketemu akal aktif, kamu memerlukan hikmah, kamu memerlukan kebenaran yang puncak, kamu tidak akan bisa ikut itu sebelum kamu meninggalkan teman-temanmu. Tapi selama kamu tidak meninggalkan teman-temanmu, meskipun kamu sadar, kamu tidak akan nyampe. Ya contoh paling gampang, misalnya mungkin sekali dua kali kamu pernah baca buku sufi, terus kamu terpesona luar biasa. Astagfirullah, aku harus kayak gini, ini kayak para wali, kayak sufi-sufi, kayak itu kan kamu sering gitu kan. Begitu baca cerita-cerita kamu tersentuh, aduh. Tapi karena kamu tidak bisa ninggalin temenmu, maka semangat itu mesti sebentar lagi terus hilang. Begitu kamu bergaul lagi, campur lagi, begitu kamu hidup kayak biasanya lagi, yang tadi kamu tersentuh, terpesona hilang lagi. Nanti baca lagi, sadar lagi, tapi terus hilang lagi juga. Kenapa? Karena kamu belum bisa ninggalin teman-temanmu, ninggalin hasratmu, ambisimu, meninggalkan itu bukan berarti buang, tapi tidak terikat dengan itu semua. Selama kamu masih banyak keterikatan dengan yang lain, belum bisa kamu nyampe sini. Makanya kan banyak cerita-cerita sufi itu raja, pangeran tiba-tiba sadar terus keluar dari istananya. Karena selama masih di dalam istananya susah mengambil jarak dari dunia. Makanya ada ajaran uzlah, sementara mengasingkan diri, sementara. Karena kalau sudah sukses nggak terikat, dia kembali lagi. Kayak Rumi tadi loh, sufi luar biasa, kaya luar biasa, tapi tidak terikat sama sekali. Nah, itu kisahnya Hai bin Yaglon. Jadi bagi yang tertarik sufi, kok selama ini nggak sukses-sukses aktivitas kesufianmu, ya karena kamu masih belum bisa ninggal teman-temanmu. Kuncinya di situ. Selama kamu masih terikat oleh banyak hal, bahkan terikat oleh ambisimu sendiri untuk jadi sufi, berarti masih belum. Ya kan? Oh itu abad itu, jangan. Ya diniati tidak apa-apa, pelan-pelan. Makanya rumusnya itu dikit-dikit asal istiqomah, pelan-pelan aja. Mungkin dimulai dari yang jelas-jelas, yang gampang-gampang. Kalau sholat malam tidak bisa, ya mungkin sholat yang tidak malam-malam banget. Bisa. Ya kan kamu bangunnya susah, subuhnya 5:30 kan kalau kamu. Nah, mungkin sebelum sholat, sebelum tidur sholat. Atau mungkin kalau puasa Senin Kemis tidak kuat, ya Seninnya aja atau Kemisnya aja, atau puasa gampang. Jadi asal istiqomah. Istiqomah itu sebenarnya tujuannya bukan kok karena istiqomah terus Gusti Allah terharu, itu enggak. Tapi mendisiplinkan dirimu, melatih diri. Karena jiwa itu biasanya nggak bisa disuruh berubah secara drastis, dia harus pelan-pelan. Lawannya istiqomah itu bosan. Melawan rasa bosan itu jihadmu sebenarnya. Biasanya kalau awal-awal itu semangat, kamu lagi panas-panasnya gitu, kamu bisa sehari ada duhanya, ada tahajudnya, ada ngajinya. Begitu lagi kumat aslinya metu, ya wis ngaji aja bisa sebulan sekali. Paling rajin ngajinya nek Ramadan dok. Dulu Ramadan bisa khatam 3 kali, sekarang sekali aja nggak mesti. Itu berarti degradasi namanya. Kamu kehilangan cahaya tadi. Salman wa Absal. Ini kalau Salman wa Absal novelnya agak panjang. Jadi Salman ini raja, kalau Absal itu adiknya. Salman punya istri, cuma istrinya Salman itu agak nakal, suka nggodain adik iparnya, Absal. Absal ini karena untuk menghindari godaannya kakak iparnya, terus dia milih, wis aku jadi tentara aja, aku tak ikut ke medan perang. Tapi istrinya Salman, kakak iparnya itu masih uri juga, masih nakal juga, dan dia bikin rekayasa sehingga Salman itu luka parah dalam perang. Oke. Dan setelah luka parah dirawat, tapi waktu dirawat terus masih nakal juga, istrinya Salman diracunlah Absal. Sampai akhirnya Absal meninggal. Cuma sebelum meninggal, Absal ini pesan pada Salman,
semua yang terjadi padaku itu sebenarnya ulahnya istrimu. Wah, itu terus sedih luar biasa Salman ini. Kok bisa istrinya sekejam itu? Akhirnya dia saking putus asanya, terus dia mengambil jalan sufi, jalan mistik. Dan setelah ngambil jalan sufi sebelumnya, terus dia bunuh istrinya dan semua kaki tangannya istrinya. Dan endingnya di situ. Dan misinya cerita itu adalah bahwa Salman itu akal, roh yang rasional, Absal itu adalah nalar, roh yang teoritis yang berhubungan dengan akal fa'al. Istrinya itu adalah jiwa yang hewani, jiwa yang nabati, manusia yang memuja nafsu. Jiwa yang nabati ini bisa membunuh akal teoritis, bisa memotong hubunganmu dengan akal fa'al. Dan kalau hubunganmu dengan akal fa'al terpotong, mungkin kamu pinter karena masih ada Salman, mungkin kamu cerdas, kamu punya banyak pengetahuan, tapi kehilangan cahaya. Ujungnya adalah kamu akan frustasi. Untuk menghidupkan lagi Absal, kamu harus berani membunuh istrimu, yaitu jiwa nabati dan jiwa hewani, pemujaan terhadap nafsu. Bunuh pemujaan itu, baru kamu akan bisa nyambung lagi dengan akal teoritis. Itu hikmah kedua. Yang ketiga adalah Risalatut Thair, kisah tentang burung. Ya, ini mungkin agak sebanding dengan Mantikut Thairnya Fariduddin Attar. Jadi kisah tentang burung. Jadi ini kisah tentang burung yang dikurung dalam sangkar. Jadi silahkan kamu baca sendiri kisah tentang burung itu. Waktunya sudah malam. Yang jelas hikmah dari kisah tentang burung itu, kita sering tertipu dan kehilangan cahaya. Cuma untuk kembali lagi ke cahaya, itu perjuangannya sangat berat. Banyak orang yang gugur di tengah jalan. Banyak orang yang sebenarnya jalurnya sudah bagus, tapi terpesona oleh hal lain yang tidak esensial. Baru wiritan dikit, kamu punya keistimewaan dikit, terus melenceng sudah tujuannya. Bukalah kamu praktek perdukunan, pengobatan, penyembuhan alternatif, keluar sudah jalurnya. Cobaannya banyak, maka hati-hati. Kalau ada keistimewaan dikit, jangan terpesona. Biarkan aja mengalir, tetap pada khitahmu, tetap pada tujuanmu. Itu Risalatut Thair. Ya mirip kayak di Fariduddin Attar. Karena puncaknya cahaya adalah matahari, dan tidak sembarangan burung bisa dekat dengan matahari tanpa terbakar. Oh, itu kan hikmatul masyrik, filsafat timur. Yang ini nanti akan mengilhami tradisi falsafatul isyraqnya Suhrawardi. Karena kenapa sih pakai simbol-simbol cerita, kok nggak ngomong to the point aja? Kalau bagi Ibnu Sina, wawasan semacam ini tidak bisa untuk sembarangan orang. Harus orang elit, harus orang tertentu. Oh, kamu bisa paham, tapi bisa juga salah paham. Bisa juga paham tapi salah jalan. Oh, itu maka harus khusus tertentu. Makanya disebut muridin. Kamu harus jadi murid dulu, jangan jalan sendiri. Minta petunjuk orang yang sudah pernah berjalan di sana. Jangan sembarangan, jangan ngarang sendiri. Bukan apa-apa kalau ngarang sendiri, ya mungkin kamu nyampe tapi kesuwen. Nyari orang yang sudah ngerti jalannya, lebih cepat. Setiap orang, kenapa sih kamu butuh mursyid? Karena kamu susah membaca dirimu sendiri. Orang lain mursyid biasanya lebih cepat baca. Oh, kamu tipenya gini, orangnya kayak gini, kamu amalanmu yang ini aja. Itu biasanya mursyid ngerti.
bagi kamu yang siap menempuh jalan ini. Itu katanya Ibnu Sina. Cuma ya monggo lah, itu pilihan-pilihanmu. Kamu sudah ngerti sendirilah jalan hidupmu nanti seperti apa. Tapi usahakan jangan kehilangan cahaya, seperti apapun bentuk cahayanya. Kiblatmu jangan ke barat, dalam tanda petik loh ya. Barat tidak selalu kamu artikan Amerika, Eropa, dan kawan-kawan. Kiblatmu harus ke timur, karena cahaya ada di timur. Terus baca sendiri apa timur, apa barat, tafsirkan sesuai konteksmu sendiri. Hari ini banyak orang kehilangan cahaya. Dia hidup dalam kegelapan, cuma dia tidak ngerti bahwa dia sedang gelap. Dia merasa terang benderang padahal dia gelap. Dan orang semacam ini bahaya karena dia bisa menyesatkan orang lain. Itu yang harus hati-hati. Kamu sendiri. Maka sering-seringlah namanya muhasabah, ngitung-ngitung. Sering-sering berpikir, sering-sering latihan evaluasi, introspeksi diri. Dari situ nanti kamu akan ketemu siapa dirimu. Seperti saya bilang di awal ngaji tadi, kalau sudah ketemu siapa dirimu, kamu akan ketemu juga dengan Tuhanmu. Kalau sudah ketemu dengan Tuhanmu, pasti dampaknya kamu jadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekelilingmu. Itu sifatnya niscaya. Oke, minggu depan kita eksplor lebih dalam lagi tradisi peripatetik, cuma di tangan orang yang agak anti filsafat, bahkan sering disebut pembunuh filsafat, Ghazali. Meskipun dia sendiri sebenarnya seorang filosof besar. Nanti kita cermati seperti apa pikiran-pikiran filosofisnya Ghazali, dengan pola yang agak mirip dengan Ibnu Sina. Diawali dari rasio, diawali dari empiris rasio, dan berakhir di dunia sufistik. Ada pertanyaan? Enggak ada? Iya wis, masih ada 5 menit, 10 menit. Saya tentang ini Pak, kita kan menginginkan logika berpikirnya, logika berpikir filosofis. Dalam kaitannya dengan ini teologi tentang ketuhanan misalnya, walaupun kemudian Bapak tidak menjelaskan dalam filsafat Ibnu Sina ini tentang, artinya bukan teorinya dalam membuktikan adanya Tuhan, bukan kausalitas itu, tapi jawas itu. Nah, pada prima kausalnya filosofis Muslim itu kok cenderung menyebutnya itu Tuhan. Artinya logika yang menariknya itu seperti apa? Kalau misalnya Aristoteles itu kan tidak secara serta-merta prima kausal itu adalah Tuhan. Oke. Karena Ibnu Sina Muslim, percaya ada Tuhan. Siapa lagi zat yang wajib wujud, yang dia ada tanpa penyebab, kalau bukan Tuhan? Kalau kamu sebut bahwa itu bukan Tuhan, sementara kamu percaya bahwa ada Tuhan, maka yang terjadi dua hal. Ada dua Tuhan, maka kesimpulannya jadi musyrik. Karena ini dia pasti kodim, pasti tidak disebabkan oleh apapun. Dia yang menyebabkan segala hal, dia sendiri tanpa disebabkan, yang wajibul wujud. Kalau dia bukan Tuhan, berarti ada dua wajibul wujud. Dan itu pasti nabrak dengan keimanannya Ibnu Sina dan para filosof Muslim. Maka kesimpulannya dia pasti Tuhan. Di Barat pun logika ini dipakai oleh tradisi skolastik untuk membuktikan adanya Tuhan. Aristoteles bukan tidak menyebut Pheskos itu Tuhan. Cuma Tuhan dalam definisi Aristoteles beda dengan Tuhan dalam definisi kita. Sama, kalau di Plato disebut Tuhan. Kalau di Aristoteles saya lupa, tapi dia punya sebutan sendiri. Jangan salah, tradisi Yunani itu tradisi yang religius. Plato, Aristoteles tidak termasuk orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Cuma
Tidak mungkin dia ngomong Allah, belum ada Islam zaman itu. Tapi karakter Veskos itu adalah karakternya God, karakternya Tuhan. Dengan istilah yang macam-macam, istilahnya ya beda-beda karena filosof. Filosof itu lebih suka misalnya menyebutnya ultimate reality, ultimate being. Apa? Kalau Otto itu menyebutnya zat yang menggentarkan, bikin takut tapi menyenangkan dan mempesona. Itu kan luar biasa. Ya sapa meneh kalau bukan Tuhan yang kayak gitu. Kamu menyebutnya sebab pertama yang dia wajib ada, yang jadi sumber bagi semua ada yang lain. Ya siapa lagi kalau bukan Tuhan? Dan seterusnya. Sebenarnya saya bilang tadi ada sih kelemahan logika ini, cuma saya tidak akan ngomong di sesi ketika filsafat Islam. Nanti kita akan ngomong di filsafat ketuhanan. Sudah, karena sudah hujan. Apa nunggu terang kamu? Terus bengi ya. Kasihan yang putri-putri. Minggu depan kita lihat apa kritiknya Ghazali pada Ibnu Sina. Kalau minggu depan mungkin agak bau pengajian karena Ghazali itu sangat teologis. Jadi kalau ingin jadi filosof yang aman, yang tidak menggoncangkan keimanan, kamu boleh ambil Ghazali. Tapi ya kurang berani, dalam tanda petik loh ya. Tapi boleh, tidak apa-apa. Karena jalur teologi itu jalur yang lebih aman bagi seorang yang beriman. Ya seperti kalau di Rasidi kan, yang terjemahannya buku filsafat agama itu, filsafat itu di pinggirnya penuh gelombang tapi di tengahnya tenang. Beda sama agama. Agama itu pinggirnya tenang tapi di tengahnya penuh gelombang. Kamu analisis sendiri apa maksudnya. Itu sebenarnya yang ngomong adalah Roger Bacon. Yang Roger Bacon ini sebenarnya mahasiswa nizamiyah zaman Baghdad. Jadi zaman dulu sudah ada pertukaran mahasiswa orang barat yang belajar di universitas-universitas Islam. Oke, saya kira itu ya. Sudah jam 10. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Semoga nanti sebelum Ramadan peripatetik sudah selesai. Peripatetik kita menyisakan Ghazali sama Ibnu Rus. Saya tidak tahu nanti bisa nggak saya ngomong Ibnu Tufel atau Ibnu Bajjah. Semoga masih ada waktu. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.